Halaman 50 pula ke? 50 Pak Bina. Ke dalam Pak Bina dari luar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna min ahli bid'ati wad dhalalah. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna min al-amilin. Allahumma ja'alna min al-amilin. Allahumma ja'alna min ar-rasyidin bimanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-babus salisu wal ishruna fi fadilati taubati. Bab yang ke-23 pada menyatakan kelebihan taubat. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai mereka yang beriman, mereka itu taubat olehmu kepada Allah akan taubat yang nasuha. Kata Hasan Basri radhiyallahu anhu, bermula taubat nasuha itu yaitu menyesal dengan hati dan istighfar dengan lidah dan meninggalkan maksiat dengan segala anggotanya dan cita bahwa tiada kembali kepada maksiat selama-lamanya. Jadi tunggu-tunggu rinci lama mandung pelajaran katanya malamnya tentang masalah taubat. Karena dia katanya takui bahwa hana luput yang namanya manusia daripada dosa dan kesalahan, maka dia katanya baiknya butuh untuk senantiasa bertobat kepada Allah atas segala kesalahan katanya, baik kesalahan yang pernah terdahulu katanya kerjakan atau kesalahan kadang yang memang tengah katanya lakukan, maka oleh Allah senantiasa akan menerima tobat hamba-hambanya selama kalau untuk nyawang katanya mbak mareh tobat arah. Dan dia katanya pun kadang-kadang kehidupan lebih tua dia tentang taubat. Hana mendengar kadang dia katanya bahwa setiap kesalahan yang katanya puput tetap tidak luput daripada catatan malaikat Allah yang akan katanya bertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Anggap apa? Gimana cara? Lagu menonton. Ni ada adik faham bahasa Aceh. Ini udah kuat Aceh. Atau bahasa Aceh. Paham bahasa Aceh. Tak ngerti juga. Cuma satu orang ngerti. Itu je dah tu. Jadi di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, anak pahami. Hai mereka yang beriman, mereka itu taubat olehmu kepada Allah Ta'ala akan taubat yang nasuha. Bagaimanakah pengertian taubat nasuha? Ini pun khilafiyah pendapat ulama. Kata Imam Hasan al-Basri, maksud daripada taubat nasuha itu adalah seseorang menyesal dengan hatinya, mengucapkan istighfar dengan lidahnya, dan meninggalkan dosa oleh anggotanya, dan bercita-cita ia tidak kembali kepada maksiat. Jadi 4 macam pun. Jadi yang dikatakan taubat nasuha ini, yang pertama hati merasa menyesal kenapa harus mengerjakan kesalahan. Bahkan rono puput dosa itu. Betullah yang anjing hantilah hati. Penyesalan dalam hati, bahkan kenapa harus melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, lidah senantiasa membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa saya senantiasa setiap hari membaca istighfar kepada Allah selama 100 kali. Sejumlah 100 kali. Jadi 100 kali kan batasi oleh Nabi. Tapi dalam maknanya harus banyak. Gula dah istighfar. Karena dia salah.
Ya, semakin hari semakin bertambah usia, semakin banyak kesalahan yang dia kerjakan, maka semakin banyak pula istighfar yang dia ucapkan dan mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, ciri-ciri taubat nasuha menurut prediksi Imam Hasan Basri, yang pertama, merasa menyesal dalam hati atas kesalahan telah kita kerjakan. Yang kedua, lidah senantiasa membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Dan yang paling bagus mengucapkan istighfar ketika menjelang setelah sholat tahajud sebelum masuk waktu subuh. Maka Allah berkata dalam Quran, wabil ashari hum yastaghfiruna. Jadi sebagian daripada ciri-ciri penduduk syurga adalah orang-orang yang ketika waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Yang ada sahur. Wabil ashari hum yastaghfiruna. Kemudian yang ketiga, anggota meninggalkan maksiat. Jadi hana arti hati timau penyesalan karena kata pupuk dosa, lidah senantiasa mengucapkan istighfar, sementara anggota 7 masih senantiasa mengerjakan maksiat. Hana pedahnya. Jadi ketika timau penyesalan dalam hati dosa telihnya puput, kemudian lidah kaitan baca astagfirullah, anggota pun ikut serta meninggalkan perbuatan maksiat. Ini baik puput. Ya sifat nak berpi mati puput dia nyan ulah-ulah dengan Allah. Kelompok yang mustadiin wah. Dosa tinggalkan, anggota pilih puput dosa. Yang keempat, bercita-cita dalam hati semoga tidak terjerumus kembali dalam perbuatan maksiat. Dari rubat. Ya, jadi kira ju nyan dosanya nage lubang, ge mon Tuhan yang kata deu. Beliku. Yan, ada aja musuruh ji dengku. Jika gara dalam dosa, nyalah nanya manusia. 4 manusia yang hana salah. Yan. Ge kurdo hanya mencit 4 ranum yang hana mirah, 4 penerah yang hana pelai baju. 4 manusia yang hana salah melainkan tuduh Allah dan hanya hadis Nabi. Hana manusia yang hana salah kecuali hanya Nabi kita. Ini oleh karenanya maka menurut daripada penjelasan dalam kitabnya, selama gedanya kalau meninggal itu selama kalau ruh pada gargarah yang tetap mentengna cara Allah untuk menerima tobat gedanya. Kemudian kata Abi bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, taubat nasuha itu bahwa taubat ia kemudian kembali ia kepada dosa seperti tiada kembali laban kepada ibu susunya. Menurut pendapat urunnya yang dikatakan taubat nasuha adalah seseorang yang kembali setelah bertobat, setelah mengerjakan dosa ia bertobat kepada Allah, tidak pernah kembali mengerjakan dosa sebagaimana tidak pernah kembali air susu kepada susunya. Lagi ini mungkin dapat tahu dalam diili. Yang contoh taubat nasuha itu. Jadi liga puput desa lagi ampun ba Allah. Hana liga puput dosanya dan hantam liga kisah dalam dosa. Umpama seperti air susu yang tidak akan pernah masuk ke dalam susu kembali. Nyambang cara meninggalkan dosa. Yang menurutkan Umar bin Khattab. Kemudian kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir, bermula taubat itu yaitu kembali daripada barang yang dicela pada syarak kepada barang yang dipuji pada syarak. Adapun menurut pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dikatakan dengan taubat adalah seseorang yang meninggalkan yang dulunya dia mengerjakan perbuatan yang dicela oleh syariat, maka dia kembali mengerjakan perbuatan yang dipuji oleh syarak. Karena manusia ketika mengerjakan sebuah perbuatan dosa yang kabruk dalam agama, kakek nyo, anak gali. Maka karena awal tanya dah bubut yang je kebenci, yang je kecila oleh syariat, maka sekarang tinggalkan perbuatannya, baliknya kepada bud yang kepuja oleh syariat. Antara awal tanya hana ada sembahyang, awal itu hana tabut, awal itu hana bubut ibadat yang hana ada kerjakan. Jadi dia dalam status hina dalam agama, kita tercela. Maka perbuatan yang tercela tersebut tinggalkan. Sekarang mari sama-sama mengerjakan perbuatan yang dipuji oleh syariat. Yang jalan ini taubat. Yang menurutkan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan mengetahui ia dengan bahwasanya dosa dan maksiat itu membinasakan dan menjauhkan daripada Allah Azza wa Jalla dan daripada surganya Allah. Yang kedua kata
Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang senantiasa mengerjakan perbuatan dosa atau maksiat, dia jauh daripada rahmat Allah dan jauh daripada syurga Allah. Allah hamain kalian urung maksiat. Karena yang damai-damai dalam syurganya seperti hamba-hamba level God mendung, urung yang God, urung yang taubat, yang hana dosa li. Sehingga andai kata urung-urung yang imannya meninggal iman selamat, Allah netut dalam neraka, tetap netut ileh. Sebab taman dalam syurga itu produk baik. Anjir taman dalam syurga urung-urung yang melabuhkan dosa, maka netut ileh. Netut duk natrib, dukna yang kena kendali Allah. Cuman dalam kitab yang lain pernah menjelaskan orang-orang beriman yang ketika mati selamat iman, tetap ya, kemudian dia mengerjakan perbuatan maksiat, belum sempat tobat ia mati, maka ketika ia mati tetap dicampakkan dalam neraka. Cuman berapa lama mereka diazabkan dalam neraka? Ini anak khilafiyah. Ada hadis Nabi yang mengatakan mereka Allah azabkan dalam neraka selama ukuran mereka solat di dunia. Waktu sembahyang sampai waktu 30 minit, yang kedua 30 minit. Salat dah, jauh rumbang gerung oleh Allah. Ya, netut karena dosa. Jadi umpamakan manusia penduduk syurga itu laksana emas. Jadi mehnya hanya akan mencapai kemurnian sekurang persen karena mentam jemput dengan tembaga dan sebagainya, maka bakar getut ileh. Jadi getut ilehnya ban kaluruh mendung kotoran-kotoran geratan, maka tinggallah memurni. Yang barunya pas orang syurga. Ya, kan? Jadi oleh karenanya manusia kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengerjakan maksiat, dia tahu bahwa dia jauh daripada rahmat Allah. Dengan Allah jauh, kemudian dengan syurga Allah jauh. Dan meninggalkan maksiat itu menghampirkan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada syurganya Allah. Sementara orang yang meninggalkan perbuatan maksiat, yang kekebah dosa, maka nyanto dengan rahmat Allah dan dekat dengan syurganya Allah. Nyau menurut pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dengku secara lemah mandung nyau kita nyau ka udip ekatip ni Allah, maka mudah-mudahan jangan kita terlena dengan kehidupan dunia sesaat, karena kali dunia kalian memandum tak maklumi bersama sehebat apapun kita tetap ujungnya kita mati. Maka mati dengan betampi medosa. Jadi betampi ibana urang kepegah lewat doa jamun gimana pegah baik sampai tubuh membalut ngeja kafan cukup gelih putih tapi atau di dalam kehatahan anggot. Jadi sebagaimana simbol kafan yang putih membalut tubuh orang yang mati, sebagaimana yang putih maka usahakanlah tubuh katanya ketika mati pun bergelih dari dosa. Yang jalan ni. Maka jalan mendapat kebahagiaan dari alam barzah, pertama punya ilmu, kedua ibadah, ketiga tinggalkan perbuatan maksiat. Yang ada kata mati teman dalam alam barzah tanpa membawa dosa, insyaallah akan dapat kebahagiaan. Tapi menyau mati tanpa dosa, yang harapan kebahagia kalian keadaan. Selamat iman, anak selamat iman maka anak di kebahagiaan. Ya kah? Yang tiup nyonai bertanya, enam salah jin tayang. Enam salah batobat dumpu mentang jin. Yang paham bahasa Aceh berapa orang? Cuma satu orang. Yang Ziron kan? Orang Medan. Medan. Ya, 3 orang. Ya. Ya, be Manduru Medan tu. Ke kan je bahasa Aceh li. Itu ke. Kan. Dan Bani Adam alaihissalam telah memakan dan Nabi Adam alaihissalam telah memakan ia daripada buah kayu yang ditegah daripadanya Adam. Berterbangan segala pakaiannya Adam daripada jasadnya Adam, dan nyatalah auratnya Adam dan tinggal mahkotanya Adam di atas kepalanya, dan kail yakni pembelah pada dahinya, maka malu bahwa terangkat keduanya daripada Adam, maka mendatangkan dia Jibril alaihissalam, maka mengambil ia akan mahkota daripada kepalanya dan kail daripada dahinya, dan seru akan Adam dan Hawa bahwa turun kedua kamu daripada berjiran akan daku, maka bahasanya tiada berjiran akan daku orang yang mendurhaka akan daku. Maka berpaling ia kepada Hawa dengan malu.
Intaha bihaba. Maka dalam sejarah Nabiullah Adam alaihissalam menetap dalam syurga cuma setengah hari. Kan dikawur tegai. Mertutun. Dengan mangang tenang-tenanginan maka kenedam oleh Allah Ta'ala walaupun senang-senang tapi nak aturan dalam syurga baik paju tak apa-apa kaya tiba pakai nyan jangankan paju muto baik wala takrabu syajarata kan haji sajarah jangan kau dekati akan ini pohon kayu kan Allah dalam Quran. Jadi ketika Adam alaihissalam ke paju buah pudi maka mahkota pakaian syurga mandung delah sampai Nabi Adam kan dia orang ya dia orang mandung dipinah oleh Allah. Mahkota syurga, pakaian-pakaian syurga Allah cabut. Allah cuti daripada tubuh Adam alaihissalam ketika Nabi Adam melakukan perbuatan dosa. Bukan Pak Nabi pandai dosa, tapi nya tak apa kesalahan cik. Sebab dan nedam Allah baik bubut. Lenyan gecau mahkota yang nadatu oleh Nabi Adam dari malaikat Jibril, kemudian dengar suara Allah nak pegang. Minah turun gedih bumo. Hana layak bertetangga dengan lung, urung-urung yang durhaka kepada lung kan Allah. Maka Adam dan Hawa pun Nanti Adam di Hindi, kemudian Siti Hawa di Jeddah, kemudian Ulu di Asbihani, kemudian Iblis di Khurasan. Yang kena getik. Yang pun makhluknya. Cuman punah salah Nabi Adam, nak pendapat, nak urung pegah, Adam kerana tertipu daya oleh ajakan Iblis. Hana. Sebab Nabi-nya hana mungkin kau nyangkan, Nabi-nya kan maksum dijaga oleh Allah. Cuman Adam mepajuh bau kulinya bukan karena kenang tipu daya iblis, tetapi Nabi Adam kepada bakudi karena hantam pernah Nabi Adam meragukan bila nasirara urun bersumpah dengan nama Allah. Jadi iblis ketika gajak Nabi Adam kepada bakudinya bersumpah dengan nama Allah. Dan Adam depu urang yang cakap nama Allah yang kamu main-main. Jadi bukan Adam tertipu daya oleh iblis, tapi Adam kena kepada bakudi karena dengar nak urang yang bersumpah dengan nama Allah. Ya, demi Allah engkau akan kekal menjadi orang yang hebat macam-macam lah dalam syurga. Ya, maka mendengar nama Allah tentunya kena tak sulit. Baju. Jadi kan kena ipung lebih. Ya, kan? Yang sejarah haji. Maka pertama-tama orang yang menangis daripada makhluk itu Adam alaihissalam. Ini kalian tiban Nabi Adam bertobat. Dan kala turun daripada syurga kepada bumi, maka menangis ia 300 tahun. Leher todong ukli. Ditanya kadang Tuhan pada titik mata yang deki ingat datang dosa. Nabi Adam alaihissalam ketika Allah putun kena dalam bumi, maka Adam menangis menyesali di atas perbuatan dia menangis selama 300 tahun. Ditanya pada minit nak deki bertu jangan terumu tertu. Cuma pada minit yang ada rumah mata yang tinggal kedesha di mata muda jemun. Perkata ni jemun ku. Ya, yang aku ingat. Kemudian dan tiada mengangkat ia akan kepalanya ke langit. Kemudian daripada yang demikian itu selama leher tutunnya pula Adam hantam punah gujunggak watu ke. Hantam punah Adam ke kalau langit malai ke. Karena malu ia daripada Allah Ta'ala. Dan sujud ia satu sujud di atas bukit Hindi 100 tahun. Menangis ia hingga keluar air matanya pada bukit Sarandit. Nah, jadi Nabi Adam dia tergeli di tanah Hindi, kemudian dia sujud sambil menangis selama 100 tahun. Jadi imata taubat Nabi Adam alaihissalam yang gekli ada geli bunuh, maka itu bilah berbagai macam itimah tumbuh-tumbuhan. Yaitu kayu manis dan karnaval, yaitu bunga cengkeh dan dijadikan pada bukit burung taus, yakni burung merak, dan meminum segala burung pada satu hari akan air mata Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam menoleh tutun gekli dalam kondisi sujud, itu bit air mata Adam, kemudian burung-burung merak meminum air mata Adam. Kemudian dari mata Nabi Adam bertumbuh tumbuh-tumbuhan yang wangi-wangi, karena Hindinya kan nanggro yang memang produk parfum. Bak ke maneh cengkeh kan wangi be. Ya, wangi. Kemudian burung-burung merak pun meminum air mata Nabi Adam alaihissalam dan berkata segala burung, meminum kami akan air laut dan air darat dan air hujan, dan tiada kami meminum